Who can melt the hardest heart and speak life into my soul? And who can spin the world around and hold me ever close? And who can search the depths of me and love me to the core? And who controls the world I see and walks me through it all? No one but you. No one but you. And who's made the righteous bright? Who's paved my way with grace? Love me through my darkest hours, 1,000 different ways. Come on. No one but you.
I can't get enough. I just want you. And the Lord of my soul, King of my heart, Jesus, it's you. Yes, it is, Lord. Yes, it is. Arise, my soul, remember this. He took my sin and he buried it. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Can we say, no, I won't boast, but in the cross, and save my soul. All else is lost. Yep. The grip of fear has no hold on me. So where, oh death, where is your shout it out? No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. We shout this out. Oh, come on. All of this for your glory. Every believer. Oh, yeah. All of this for your glory. Yes, it is, Lord. And all of this for your glory. Yeah. All of this for your glory. Yeah. See, all of this for your glory. Hope you're ready. And all of this for your glory. But no longer I who live, now Jesus, I said, for I was dead in sin, but I woke up to see the light. Got it. 1, 2, 3, down. All of this for your glory.
once and for all, our debt is paid. At the cross, you took our shame. Love crucified, your grace displayed. At the cross, you proved your love. Once and for all, our debt was paid. At the cross, you took our shame. Love crucified, your grace displayed. At the cross, we will sing your praise. You have overcome the world. At the cross, we will lift your name, Jesus Christ, our victory. There's a place where mercy flows. My hope is found in Christ alone. And in this place, arms open wide, surrendered all, my life is found. At the cross, we will sing your praise. You have overcome the world. At the cross, we will lift your name, Jesus Christ, our victory. There's no greater love than your sacrifice, freed us for eternity. You've risen from the grave, crushed our sin and shame. Jesus, you're our victory. There's no greater love than your sacrifice, freed us for eternity. You've risen from the grave, crushed our sin and shame. Jesus, you're our victory.
I got it. 1, 2, 3, dance. Shalom Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan, apa kabar Anda semua? Saya yakin kita semua dalam kondisi yang siap untuk masuk di dalam ibadah yang luar biasa hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pengumuman selama 1 minggu ke depan, kita akan review khotbah dari Pastor Daniel yang berjudul The Why. Yang pertama ada Foundation, yang kedua Direction, dan yang ketiga Destination. So, here we go, GKS News. When the why is clear, the how is easy. Mari kita siapkan buku catatan kita, serta hati dan pikiran kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan. Loving God, loving people, and creating lifestyle. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Buat Tuhan, mari sama-sama ikuti saya. I'll praise you.
you come down. Oh, all praise goes up. Your rain comes down. One more time. All praise goes up. Your rain comes down. With songs of praise, we celebrate. King of glory, entering. You are riding on our praise. Oh, say, turn it up. Lift them up and shout His name over all. Turn it up, song of praise, make it louder. Lift them up and shout His name over all. Yeah. Berikan suara buat Tuhan, lebih lagi. Woo. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan kehidupan kami, Bapa. Kau selalu ada dalam musim hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu selalu memegang kami, Bapa. Kau tidak akan pernah melepaskan setiap kami, Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Katakan Kau ada Tuhan. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Kan aku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Imanku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Kau jalan kebenaran dan hidup. Katakan Kau ada Tuhan. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Dan aku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Imanku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Kami percaya, kami percaya.
menjaga, takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam gelap, Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna.
us more with your presence, oh Lord. Right now, right now, right now. Kami mau jadi penyembah-Mu yang setia, Tuhan. Thank you, yes. Thank you, Jesus. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sama-sama katakan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Katakan ku tersanjung. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah yang ku ingin. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. yes Jesus. Mari naikkan tangan kita, katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. naikkan pujian ini lebih lagi, katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan ku ada. Ku ada untuk menjadi, ku
Terima kasih untuk hadirat-Mu yang bekerja di tempat ini. Ya, thank you. Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang ajaib bagi setiap kehidupan Ya. kami, Bapa. Ya. Kami mau datang di tempat ini, kami mau pulang dengan sesuatu yang baru, Bapa. Amin, amin. Kami siap menyambut firman-Mu sore hari ini. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, 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 amen. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Just sebelum Anda duduk, just one more time, just one more time. Just one more time, angkat tanganmu. Sekali lagi sembah Tuhan dihadir di tengah-tengah kita. Dan ku ingin mengenalmu. Come on church. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Come on sekali lagi dengan segenap the why-mu. Dan ku ingin mengenalmu lebih dari semua yang ku kenal. Tiada Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin, 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 amin. Bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah bekerja di antara kami, di dalam kami, dan melalui setiap kami di tempat ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus nggak tinggal diam untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa atas setiap kami di tempat ini. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang telah kami lalui. It might be high and low in our life. Itu mungkin dalam suasana situasi yang baik, yang tinggi atau yang rendah sekalipun. Kami tahu kalau kami ada sampai hari ini, kami berdiri hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kesetiaan-Mu Tuhan. Kalau mungkin sekali dalam hidup kami bisa terjatuh, kami bisa lakukan kesalahan dalam kehidupan kami, tapi Engkau tidak pernah berhenti-hentinya untuk terus mengangkat kami, mengangkat wajah kami, untuk kami bisa terus memandang kepada pribadi-Mu, terus bisa melihat kepada kesetiaan dan kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami untuk bisa menangkap apa yang menjadi isi hati dari Bapa pada sore hari ini. Dan urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, ada setiap orang yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin, 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 amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. So wow, Anda boleh kembali duduk. So senang bisa melihat Anda pada hari ini, dan buat Anda yang menyaksikan ibadah ini secara online, senang bisa menjumpai Anda kembali di weekend service di tanggal 8 Agustus ini. Dan saya mau welcome buat Anda yang baru pertama kali hadir tentunya, dan buat Anda yang baru pertama kali join untuk ibadah online service ini. Dan saya pastikan bahwa setiap Anda mempersiapkan diri Anda dengan baik di rumah atau dimanapun Anda berada. Dan hari ini adalah minggu yang kedua di bulan Agustus. Kita masih di dalam tema more empower atau more empowering. Karena dalam 2 bulan terakhir ini tema kita ada bicara tentang more empowering, dan hari ini saya akan membagikan pesan yang saya beri judul atau khotbah yang saya beri judul Why Serving? Kenapa melayani? Saya membagikan kenapa di dalam gereja ini setiap jemaat di empower untuk melayani. Kenapa melayani itu penting? Kenapa sebagai anak Tuhan kita harus melayani?
Karena kalau kita nggak ketemu the why, seperti yang minggu lalu saya bagikan, kalau kita nggak ketemu the why-nya, the alasannya, atau niat, atau dorongan, atau fondasi yang terkuat untuk kita bisa melayani, maka akan sangat mudah kita teralihkan dari yang namanya melayani. Kalau kita nggak ketemu tanah yang keras atau batu karang yang keras, ketemu fondasinya, alasan kenapa kita harus melayani, maka sangat mudah buat setiap kita untuk pada akhirnya teralihkan dari melayani ketika kita melihat ada hal lain yang mengganggu kita. Atau bahkan kita bisa berhenti melayani Tuhan. Dan mungkin buat Anda yang belum melayani bisa membuat setiap kita pada akhirnya kita nggak mau melangkah atau mengambil langkah untuk bisa melayani Tuhan. Kemarin di TBN hari Senin di dalam team building night saya bagikan sebuah quote yang seterus begini. Banyak orang melakukan hal yang benar tetapi melakukannya dengan the why yang salah. Saya ulang sekali lagi. Bahwa banyak orang yang melakukan hal yang benar tetapi melakukannya dengan the why yang salah. Nah, saya mau pastikan bahwa setiap Anda yang dengar khotbah ini, saya mau berdoa supaya ketika Anda pulang, Anda menangkap sesuatu, menangkap kebenaran baru di dalam hati Anda, sehingga Anda bisa melakukan hal yang benar dengan the why yang benar, dengan alasan yang benar, dengan dorongan yang benar, dengan niat yang benar, dengan motivasi yang benar. Nah, kita tahu bahwa God is a serving God. Tuhan adalah Tuhan yang melayani. Dia adalah Tuhan yang melayani. Dia adalah Allah yang melayani. Di dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus merupakan gambaran, merupakan model, merupakan teladan buat setiap kita bahwa Allah itu adalah Allah yang melayani. Dia adalah manifestasi dari Allah yang melayani. Jadi kalau kita mengenal pribadi Tuhan, tadi lagu tadi mengingatkan kita bahwa kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Artinya kita harus bisa mengenal bahwa Tuhan atau Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang melayani. Dan itu termanifestasi di dalam pribadi Yesus 2000 tahun yang lalu. Yesus merupakan gambaran yang sempurna, merupakan model yang sempurna, merupakan teladan yang sempurna, merupakan manifestasi yang sempurna dari Allah atau dari Tuhan yang melayani umatnya, melayani anak-anaknya. Nah, ada satu kisah di dalam Bible di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya sesaat sebelum perjamuan terakhir. Di Yohanes 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-9, kisahnya demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lama. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan jangan hanya kakiku saja tetapi juga tangan dan kepalaku. Pada waktu itu tentu mereka menggunakan sendal sebagai alas kaki mereka. Sendal yang terbuka, nggak seperti halnya hari ini kita pakai boots, pakai sneakers. Dan pada waktu itu tentunya karena mereka dengan culture yang dengan kaki yang terbuka tentunya dengan menggunakan sendal. Artinya kemanapun mereka pergi kaki itu akan menjadi kotor. Nah, mencuci kaki pada waktu itu adalah sebuah custom atau sebuah budaya di mana pekerjaan itu dilakukan oleh seorang hamba. Jadi hanya seorang hamba lah yang bisa mencuci kaki seseorang. Nah, Yesus sedang menggambarkan, Yesus sedang mencitrakan, Yesus sedang memanifestasikan bahwa dia adalah Tuhan tetapi dia Tuhan yang melayani sebagai seorang hamba. Dan kita harus belajar menangkap sesuatu, merenungkan ini bahwa yang kita sembah, yang kita agung-agungkan setiap minggunya atau di dalam doa kita adalah Tuhan yang melayani kita
Bahkan dia menggambarkan diri dia membasuh kaki murid-muridnya. Dialah Alfa dan Omega, dialah Allah yang dari Kejadian 1, bahkan sebelum ayat itu ditulis Allah sudah ada. Dia sudah ada pada saat penciptaan. Dia menciptakan langit dan bumi, dia yang turun untuk melayani manusia yang berdosa. Manusia yang fana, manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan kekurangan. Dan dia menggambarkan dirinya, dia melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka. Dan saya mau katakan bahwa murid-muridnya nggak menduga sama sekali hal ini terjadi. Mereka nggak menyangka bahwa Yesus akan melakukan hal ini. Mereka nggak menduga bahwa Yesus akan mencuci kaki murid-murid. Dan ini adalah sebuah hal yang kita tahu bahwa pada zaman itu bahkan seseorang yang penuh dengan kekuasaan, penuh dengan otoritas dalam posisi kedudukan yang tinggi sekalipun, nggak ada orang yang mau mencuci kaki orang lain yang dilayaninya. Petrus sampai berkata begini, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Petrus menolak untuk Yesus melayaninya karena ini adalah janggal sekali. Ini adalah sebuah hal yang gak biasa. Adalah hal yang aneh. Karena pada zaman itu apa yang Yesus lakukan tidak dilakukan oleh para pemimpin lainnya. Mencuci kaki adalah gambaran melayani. Yesus memberikan teladan kepada kita semua tentang apa itu melayani. Nah, dari poin ini kita bisa menangkapkan satu esensi penting di dalam melayani, yaitu hati hamba. Bahwa esensi terpenting di dalam melayani adalah hati hamba. Yesus adalah dengan kedudukan yang tinggi, tetapi dia melayani dengan hati hamba. Dia adalah pribadi yang justru bukan maunya dilayani, tetapi justru maunya melayani. Nah, godaan terbesar sebagai pelayan Tuhan adalah ketika dia semakin dipakai Tuhan lebih, semakin diurapi, semakin terkenal, semakin banyak followernya, semakin banyak yang subscribe channel YouTube-nya, semakin banyak viewernya di YouTube, semakin dipuja orang, semakin banyak fansnya, semakin banyak orang yang mau mendengarkan either khotbahnya, pengajarannya, atau pujian-pujian penyembahannya, semakin berdampak pelayanannya, mereka bisa kehilangan esensi yang terpenting di dalam melayani, yaitu hati hamba. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita nggak menangkap esensi, kalau kita nggak berakar kuat kepada the why, kenapa kita melayani, maka pada saat itu terjadi di dalam kehidupan kita bisa kehilangan yang paling esensi di dalam pelayanan, yaitu hati seorang hamba. Di Yohanes 13, 14-15 dikatakan demikian. Ya, ayat selanjutnya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, dan kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk mengikuti teladannya. Dia meminta kepada murid-muridnya untuk saling membasuh kaki seorang dengan yang lainnya. Nah, membasuh kaki itu bicara soal saling melayani satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai pengikut Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita mengikuti dan kita meniru apa yang Yesus lakukan kepada kita semua. Saya ulangi sekali lagi, sebagai pengikut Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, kita meniru, melakukan teladan atau meniru teladan apa yang Yesus lakukan buat kita semua, yaitu apa? Yaitu melayani. Ini menjadi the why yang terkuat di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyebut diri kita adalah seorang pengikut Yesus, kalau kita mengatakan bahwa diri kita adalah murid Yesus, saling melayanilah satu dengan yang lain, Alkitab katakan. Seperti yang Yesus lakukan. Ini adalah identitas kita, ini adalah ciri kita. Dengan kata lain, kalau kita tidak saling melayani, artinya kita tidak sedang menggambarkan diri kita sebagai seorang pengikut Yesus atau seorang murid Yesus yang sejati. Saya ulangi sekali lagi. Artinya, dengan kata lain, kalau kita tidak melayani, kita sedang menggambarkan bahwa kita bukanlah seorang pengikut Yesus atau seorang murid Yesus yang sejati.
Ini menjadi the why yang terkuat di dalam kehidupan kita untuk kita bisa melayani. Kenapa? Karena Yesus memberikan contoh dia melayani dan sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Yesus, melakukan apa yang menjadi teladannya dia. Katakan amin. Ini menjadi the why terkuat kenapa gereja ini terus mengempower orang-orang, setiap jemaat yang tertanam di dalam gereja ini untuk mendorong mereka melayani. Nanti saya akan share konteksnya, bukan hanya melayani di dalam gereja atau dalam ibadah saja, tetapi di dalam konteks yang jauh lebih luas di dalam melayani. Nah, hari ini saya akan bagikan, ada 3 hal yang saya mau bagikan tentang perihal melayani. So saya mau Anda untuk menyiapkan catatan Anda, dan Anda yang ada di rumah dimanapun Anda berada, siapkan catatan Anda. Yang pertama adalah serving is a product of maturity. Melayani adalah sebuah produk atau sebuah hasil dari kedewasaan. Semakin kita dewasa, semakin kita tahu bahwa hidup ini bukan soal diri kita semata. Semakin kita dewasa, semakin kita tahu bahwa hidup ini bukan tentang saya, dan saya. Bukan about me and me and me. It's about others. Bisa tentang orang lain. Semakin kita dewasa, semakin timbul keinginan kita untuk melayani orang lain. Dan bahkan detik di mana kita mulai berpikir tentang orang lain, di saat itulah tanda permulaan salah satunya kedewasaan itu telah lahir dalam kehidupan kita. Karena kalau kita terus bertumbuh, kalau kita terus dewasa, maka kerinduan akan melayani itu akan timbul di dalam kehidupan kita. Tuhan telah tanamkan benih yang hebat di dalam diri Anda dan saya. Dan ketika benih itu bertumbuh dan berbuah, itu bukan buat diri kita tetapi buat orang lain. Kalau Anda perhatikan sebuah pohon, kalau pohon itu ditanam, dari benih dia ditanam lalu dia mulai bertumbuh dan dia menghasilkan buah yang lebat. Buah yang dihasilkan dari pohon itu gak pernah buat pohon itu sendiri. Tapi buah yang dihasilkan dari pohon itu untuk orang lain. Untuk dinikmati oleh orang lain. Anda pernah lihat pohon mangga yang menghasilkan buah mangga yang lebat, yang manis, yang harum, yang wangi. Itu buat pohon mangga itu sendiri? No. Yang nikmati adalah orang lain. Orang lain yang diberkati oleh keberadaan dari pohon mangga itu sendiri. Bahkan dari buah mangga itu ada benih yang dimana untuk ditanamkan kembali di dalam tanah sehingga bisa menghasilkan pohon mangga yang lainnya. Nah kalau kita belajar dari perspektif Tuhan tentang hal ini, Tuhan gak melihat kita bahwa kita hanya sebuah benih saja. Tapi Tuhan melihat di dalam diri Anda dan saya ada kebun yang lebat buahnya. Nah belajar pada hari ini untuk kita bisa melihat dari perspektif Tuhan bahwa di dalam hidup kita ada benih yang hebat. Dan benih itu di mata Tuhan bukan hanya sekedar satu benih yang biasa, tetapi Tuhan melihat di dalam hidup Anda dan saya adalah kebun yang berbuah yang lebat. Gak ada buah yang tanpa benih. Dan benih itu sudah ada di dalam hidup Anda dan saya. Dan kalau benih itu bertumbuh, akan menghasilkan pohon yang dewasa dan pohon dewasa akan menghasilkan buah yang lebat. Bahkan ketika kita menghasilkan buah itu, maka Alkitab mengatakan bahwa kita dikenal sebagai murid-murid Tuhan. Bisa katakan amin. Saya tulis sebuah quote begini. Bapa dimuliakan di dalam hidup kita, bukan pada saat hidup kita diberkati, tetapi pada saat hidup kita berbuah. Saya ulangi. Bapa dimuliakan di dalam kehidupan kita. Bukan pada saat hidup kita diberkati, tetapi pada saat hidup kita berbuah. Jadi ada perbedaan besar antara hidup yang diberkati dengan hidup yang berbuah. Dan Bapa di sorga dimuliakan di dalam kehidupan kita pada saat hidup kita berbuah. Di Yohanes 15 ayat ke-8 di dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan begini. Bapakku akan dimuliakan apabila kamu menghasilkan banyak buah. Hal itu juga menunjukkan bahwa kamu benar-benar muridku. Katakan amin.
Berbuah itu artinya kita menjadi berkat buat banyak orang. Bukan hanya hidup kita diberkati, tetapi hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Kita bisa menjadi orang percaya, kita bisa menjadi orang Kristen yang hidupnya diberkati. Dan saya mau katakan amin untuk itu. Tetapi kita harus hidup lebih daripada itu, hidup yang menjadi berkat buat orang lain. Berbuah artinya kita sendiri menikmati kehidupan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Apa itu? Pernikahan kah? Entah itu keluarga, entah itu bisnis, entah itu pekerjaan, entah itu sekolah, entah itu kuliah, entah itu pelayanan, dan orang bisa menikmati kehidupan kita. Dan itu yang saya mau katakan, hidup yang menghasilkan buah. Hidup yang memberkati kehidupan orang lain. Orang yang menghasilkan buah adalah orang yang melayani. Saya ulangi, orang yang menghasilkan buah adalah orang yang melayani. Orang yang bisa melayani melalui pernikahan dia. Orang yang bisa melayani melalui keluarga dia. Orang yang bisa melayani melalui bisnis dia. Orang yang bisa melayani melalui pekerjaan dia. Melalui keuangan yang dia punya, yang dia kelola dengan baik. Orang yang bisa bisa melayani, memberkati orang lain melalui sekolah yang sedang dilakukan hari ini, kuliah yang dilakukan hari ini, melalui pelayanan yang ada di dalam gereja. Jadi dengan kata lain, di mana area Tuhan tempatkan kita, di area itulah kita punya kekuatan untuk kita bisa melayani orang lain. So konteksnya bukan hanya bicara soal melayani as a volunteers di dalam gereja, tetapi di luar sana kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya nggak tahu apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Anda. Aspek kehidupan apa di dalam kehidupanmu yang menjadi kekuatan hidupmu. Ada orang yang kuat di dalam keuangan. So mereka tampil sebagai anak-anak Tuhan yang bisa memberkati orang lain dalam area keuangan. Baik, kalau hari-hari ini Anda lihat di YouTube banyak banget resources tentang segala sesuatu, gereja terus mensuplai banyak pengajaran, banyak workshop, banyak teaching mengenai banyak hal hari-hari ini di pandemi COVID seperti ini. Tentang parenting lah, tentang pernikahan lah, tentang keuangan kah, tentang bisnis kah, bagaimana mengelola bisnis pada saat pandemi COVID-19, bagaimana parenting pada saat pandemi COVID-19, bagaimana mengelola pernikahan, mengelola keuangan. Dan Anda lihat siapapun narasumber di situ adalah orang yang punya kekuatan di situ. Dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya temukan yang nonton bukan hanya orang-orang Kristen. Tetapi justru ada banyak orang-orang yang gak percaya Tuhan. Mereka yang unbelievers, mereka yang menonton, menyaksikan dan diberkati. Oleh apa? Oleh kehidupan dari anak-anak Tuhan yang telah menjadi berkat. Kehidupan anak Tuhan yang menghasilkan buah. Bisa katakan amin. Saya gak bilang bahwa kalau Anda berbuah Anda harus jadi YouTuber atau Anda masuk di podcast. No. Tetapi kehidupan kita kalau kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah di manapun kita berada. Di dalam keluarga, dengan tetangga sekalipun, dengan teman kantormu, tempat nongkrongmu. Anda bisa melayani mereka dan menjadi berkat buat mereka. Katakan amin. Yang kedua adalah serving is a life fulfillment. Melayani itu adalah kepenuhan hidup. Dengan kata lain, kepenuhan hidup seseorang itu terjadi ketika dia bisa melayani orang lain. Ada kepuasan, ada kepenuhan di dalam hidupnya. Tadi saya ngomong pohon mangga. Pohon mangga itu mungkin gak bisa ngomong. Tapi kalau dia menghasilkan buah yang banyak, lebat, manis, harum, tapi buahnya itu busuk, buahnya jatuh, tidak dinikmati orang, dia mungkin gak ngomong. Tetapi dia gak mengalami kepenuhan hidupnya sebagai pohon mangga. Kalau saya boleh katakan ini sebagai ilustrasi. Kenapa? Karena buah yang dihasilkan yang gak bisa dinikmati oleh orang banyak. Dia gak mengalami kepuasan dan kepenuhan hidup. Contoh sederhana paling gampang gini. Kalau Anda biasa masak, Anda hobi masak. Anda udah masak capek-capek, Anda melayani orang lain. Kepuasan orang masak untuk melayani orang lain adalah ketika orang-orang yang makan masakan Anda itu puas, kenyang dan tambah lagi, betul? Siapa yang hobi masak di sini?
Oh nggak ada, hobinya makan semua di sini. Oke. Orang yang masak, dia melayani kan di situ. Dan dia ketika dia bisa masak sesuatu dan itu masakannya bisa dinikmati oleh orang-orang yang makan makanannya, dia mengalami kepuasan. Tapi kalau dia masak dan kita nggak makan, atau justru malah kita mengabaikannya, di situ nggak ada kepenuhan atau kepuasan dirinya. Saya ada 1-2 kali ketika istri saya masak, karena kadang-kadang waktu dia masak saya terburu-buru kembali pulang kantor. Saya makan siang biasanya kembali pulang ke rumah. Dan pada waktu dia masak lalu tiba-tiba saya nggak makan masakan dia. Anda tahu istri saya nggak mengalami kepuasan dan kepenuhan hidup. Yang ada diomelin saya. Dia ngomel, kenapa udah dimasak nggak dimakan? Anda ngerti maksud saya? Karena bagi yang melayani, bagi yang masak, kepuasan dan kepenuhannya adalah pada saat orang yang dilayaninya itu makan dengan lahap, kalau perlu tambah, kalau perlu habis, dan aduh enak banget makanannya darling. Honey enak banget makanannya, thank you so much. Are you with me? Capeknya dia masak akan terbayar lunas dengan apa? Dengan orang yang dilayaninya mengalami kepuasan. Di dalam Bible ada satu kisah di mana seorang muda kaya datang kepada Yesus. Anda tahu kisah ini, Anda tahu perikop ini. Di kisah ini banyak sekali pembelajaran yang kita bisa pelajari. Ada banyak khotbah, ada banyak hamba Tuhan berkhotbah atau mengajar dengan mengambil perikop ini. Tapi izinkan saya untuk bisa membagikan dari perspektif kepenuhan hidup. Di Matius 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, dan jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah dan jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Di ayat 22 dikatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Orang muda ini digambarkan adalah orang yang kaya. Di dalam terjemahan lainnya, itu digambarkan sebagai the rich young ruler. Artinya sebagai seorang penguasa muda yang kaya. Yang menariknya adalah, dia bukan ada seorang yang muda, tetapi dia adalah seorang yang kaya dan seorang penguasa. Dan lebih daripada itu, dia adalah orang yang saleh. Dia orang yang mentaati perintah Tuhan. Nah yang anehnya begini. Dia sudah kaya, dia ada seorang penguasa, berarti dia punya kedudukan yang tinggi. Dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang taat perintah Tuhan. Tetapi dia masih pergi mencari Yesus. Padahal seharusnya dengan posisi dan situasi yang seperti dia, mungkin gak mencari Yesus adalah hal yang biasa, it's fine. Fine aja kalau dia gak mencari Yesus. Tetapi kita tahu bahwa dia merasa ada yang kurang di dalam hidupnya. Dia membutuhkan sesuatu yang dia gak punya. Dia merasakan bahwa ada sesuatu yang kurang. Apa? Entah itu kekayaannya gak bisa membuat dia menjadi penuh. Kekuasaan yang dia punya gak membuat dia menjadi penuh. Kesalehannya atau ketaatannya pada perintah Tuhan gak membuat dia menjadi penuh dalam hidupnya. Dan dia mencari jawaban atas hal itu kepada Yesus. Dia datang kepada sumber yang tepat, yaitu dia datang kepada Yesus. Dan kita tahu tadi, pertama-tama Yesus menjawab dia bahwa turutilah segala perintah Allah, dan dia menjawab perintah yang mana?
Perintah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan berkata, sudah semua aku lakukan. Dan masih ada lagi gak yang kurang? Dia merasa bahwa ada yang kurang dalam hidupnya. Mungkin ada orang yang menerjemahkan ini sebagai kesombongan mungkin. Tapi saya mencoba menerjemahkan ini sebagai seseorang yang sedang mencari jawaban hidup. Orang yang bingung, orang yang sedang mencari-cari apa yang kurang ya di dalam hidupnya. Orang yang sedang bingung mencari jawaban gimana ya cara mengisi hidupnya hingga penuh. Karena dia berpikir bahwa dia mungkin udah punya ini dan itu dalam hidupnya. Dia sudah punya kekayaan, dia sudah punya kekuasaan. Dia secara kerohanian juga bukan orang yang biasa, dia adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang saleh, Alkitab katakan. Kok masih merasa ada yang kurang? Sehingga dia harus datang kepada Yesus. Lalu Yesus menawarkan sesuatu yang gak dia duga sama sekali. Dikatakan demikian, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah dan jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Justru Yesus meminta kepadanya untuk melepaskan sesuatu yang selama ini dia pegang. Sesuatu yang selama ini dia berpikir bisa memberikan kepuasan dan kepenuhan di dalam kehidupannya. Dan Yesus minta dia untuk melepaskannya itu. Dan saya minta Anda perhatikan ini di ayat 21 di dalam Amplified Bible-nya dikatakan demikian. Jesus answered him, if you wish to be perfect, that is have the spiritual maturity that accompanies godly character with no moral and ethical deficiencies, go and sell what you have and give the money to the poor. And you will have the treasure in heaven, and come follow me, becoming my disciple, believing and trusting in me, walking in the same path of life that I walk. Terjemahannya begini, Yesus menjawabnya, jika kamu ingin sempurna, yaitu memiliki kedewasaan rohani yang menyertai karakter yang saleh tanpa kekurangan moral atau etika, pergi dan jualah apa yang kamu miliki dan berikan uang itu kepada orang miskin, maka kamu akan memiliki harta di sorga. Dan datang, ikutlah aku, menjadi muridku, mempercayai dan percaya kepadaku dan berjalan di dalam kehidupan yang sama seperti dengan apa yang aku jalani. Kata ikutlah aku, ini menjadi kata kuncinya. Bahwa ikutlah aku itu menjadi murid Yesus. Kata ikutlah aku itu artinya mempercayai dan percaya kepada Yesus dan berjalan di dalam kehidupan yang sama seperti apa yang Yesus lakukan. Dan apa yang Yesus lakukan? He served people. Dia melayani orang-orang. Apa yang Yesus lakukan? Dia melayani orang-orang. Jadi percaya Yesus, mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, melayani seperti Yesus dan memuridkan orang lain seperti Yesus, itu ada satu rangkaian cerita yang Anda dan saya harus punyai dalam kehidupan kita. Itu adalah teladan yang Yesus telah berikan kepada Anda dan saya. Bisa katakan amin. Ini adalah jawaban atas pertanyaan yang dicari-cari oleh seorang muda yang kaya itu tadi. Dia mencari jawaban atas kehidupannya. Dia mencari apa sih yang bisa membuat hidupnya penuh. Apa sih yang bisa membuat hidupnya mengalami kepuasan hidup. Yaitu pada saat dia mengikuti Yesus. Pada saat dia menjadi murid Yesus. Pada saat dia bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Yaitu serving other people. Bisa katakan amin. Uang banyak, kekayaan, kekuasaan. Bahkan kesalehan yang dia lakukan. Karena ketaatan dia atas perintah Tuhan gak membuat dia mengalami kepenuhan hidup. Tapi pada saat dia mengikuti Yesus, pada waktu dia percaya Yesus, pada saat dia melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu melayani orang lain, itu memberikan kepuasan dan kepenuhan buat kehidupannya. Ada sebuah quote dikatakan begini, our greatest fulfillment comes from serving those who serve others. Dari seorang bernama Simon Sinek dikatakan gini, kepenuhan terbesar kita datang dari melayani mereka yang melayani orang lain. Jika kita bisa melayani mereka yang melayani orang lain, itu adalah kepenuhan terbesar di dalam kehidupan kita.
Kalau kita bisa melayani orang yang melayani orang lain, that's our greatest fulfillment. Kalau kita bisa memberikan nilai tambah kepada orang lain yang bisa memberikan nilai tambah kepada orang lain, that's our goal. Inilah goal hidup kita. Kalau kita bisa memberikan nilai tambah kepada mereka yang bisa memultiplikasikan nilai kepada kehidupan orang lain, itulah tujuan dan kepenuhan kehidupan kita. Katakan amin. Kita bukan hanya sekedar seperti halnya Yesus yang hanya mengumpulkan pengikut, no. Tetapi Yesus mengempower mereka, memuridkan mereka sehingga mereka bisa memuridkan orang lain. So demikian kita di dalam gereja ini, kita bukan mencari orang jemaat yang sekedar datang sebuah ibadah, beribadah saja, tetapi kita pengen mengempower setiap orang jemaat yang tertanam di dalam gereja ini sehingga mereka bisa dimuridkan dan satu kali mereka bisa memuridkan orang lain. Mereka bisa memberikan nilai tambah buat orang lain. Mereka bisa melayani orang lain yang melayani orang lain. Katakan amin. So serving itu memberikan kita kepenuhan hidup. Bisa katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Serving is glorifying God. Melayani itu memuliakan Tuhan. Di 1 Petrus 4 ayat yang 11 di dalam terjemahan sederhana Indonesia yang dikatakan demikian. Jadi, kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk mengajar firman Tuhan atau menyampaikan berita dari Allah, hendaklah kamu berpikir seperti ini. Kata-kata yang aku sampaikan ini bukan berasal dari diriku tetapi dari Allah. Kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk melayani dengan cara lain, hendaklah kamu berpikir, aku bisa melayani hanya karena Allah yang memberikan kemampuan kepadaku. Dengan demikian, itu Allah akan dimuliakan melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena Kristus Yesus memberikan kemampuan itu kepada kita. Dialah yang berkuasa dan pantas untuk dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama adalah Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melayani. Yang kedua adalah Tuhan dimuliakan ketika kita melayani. Ketika kita melayani, kemampuan diberikan oleh Tuhan. Ketika kita melayani, Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Artinya begini, kalau Tuhan telah percayakan atau berikan tanggung jawab kepada setiap kita, Dia pasti akan berikan kemampuan itu kepada Anda dan saya. Untuk bisa mengerjakan atau melakukan itu sampai selesai, sampai tuntas. Dan kalau Dia lakukan itu, artinya Dia lihat bahwa kita tahu, Dia lihat kita dan Dia tahu bahwa kita sanggup dan kita bisa. Saya ulang sekali lagi. Kalau Tuhan telah berikan satu tanggung jawab saat percayakan sesuatu ke dalam kehidupan kita, artinya dia telah berikan sesuatu itu kepada kita karena Dia tahu bahwa kita sanggup dan kita bisa. Dan bahkan kita setia untuk melakukan hal itu. Jadi pertanyaannya bukankah apa saya bisa, tetapi pertanyaannya adalah apakah saya mau taat atau enggak. Apakah saya mau meresponi atau tidak. Anda catat baik ini. Kalau kemampuannya datang dari Tuhan, artinya seharusnya Tuhan yang berbeban. Kalau boleh saya pakai istilah berbeban, harusnya adalah Tuhan yang berbeban untuk bisa memastikan kita berhasil di dalam pelayanan kita. Bukan kita yang harus berbeban. Anda ngerti nggak maksud saya? Saya nggak bilang bahwa kita menjadi asal-asalan dalam pelayanan, enggak. Tetapi kalau kita belajar tahu dari perspektif ini bahwa kemampuan datangnya dari Tuhan, artinya seharusnya Tuhan yang punya beban untuk bisa memastikan apa yang diberikan kepada kita itu berhasil. Makanya Dia beri kemampuan buat Anda dan saya agar apa yang dipercaya buat Anda dan saya itu bisa berhasil. So dari sini kita bisa belajar bahwa melayani itu bukanlah sebuah beban. Kalau Anda masih berpikir bahwa melayani adalah sebuah beban, saya pastikan bahwa the why Anda jatuh di tanah yang salah. Artinya Anda belum ketemu the why yang terkuat. Ketemu dasar, ketemu fondasi,
ketemu tanah yang keras, batu yang keras dalam melayani. Karena dalam melayani itu bukan bicara soal beban. Melayani itu adalah privilege yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. It's not a burden. Bisa katakan amin? Kita harus melihatnya bahwa Tuhan tuh telah berikan kepercayaan buat kita. Sebuah tanggung jawab untuk melayani. Kita harus bisa melihatnya bahwa we are blessed. Kenapa? Karena Tuhan pakai hidup kita untuk melayani. Padahal kita tahu bahwa Tuhan tuh gak punya kewajiban untuk memakai Anda dan saya melayani. Are you with me? Dia adalah Tuhan dan dia bisa aja gak mau memakai Anda dan saya untuk melayani. Tetapi dia memutuskan untuk memakai hidup Anda dan saya untuk melayani. So kita harus bisa melihat we are called as a blessed person. Kita harus melihat bahwa hidup kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan kita harus bisa melihat bahwa Tuhan telah mempertimbangkan bahwa kita setia, makanya dia percayakan kepada kita suatu pelayanan untuk kita layani. Bisa nangkap apa maksud saya? Kita bisa melihat bahwa, wow, berarti selama ini Tuhan melihat saya bahwa as I'm a faithful person, makanya dia bisa tambahkan sesuatu di dalam kehidupan kita untuk kita melayani. Nangkap apa maksud saya? Ingat gak perumpamaan tentang orang yang punya 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta? Yang ditambahi yang siapa? Yang ditambahi adalah orang yang setia dan yang mengerjakan apa yang Tuhan suruh lakukan. So, as a person, kalau kita melayani, apa yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita, kita mesti melihat bahwa ini ada sesuatu yang berkat yang Tuhan percayakan buat hidup Anda dan saya. Dan kita harus bisa menimbang, kita harus bisa melihat bahwa Tuhan melihat kita setia, makanya dia berikan kepada kita suatu tanggung jawab dan kepercayaan. Bisa katakan amin. Apakah Anda mau memberikan sebuah tanggung jawab atau kepercayaan kepada orang yang tidak setia? I don't think so. Apakah Anda akan memberikan suatu tanggung jawab atau kepercayaan kepada orang yang tidak setia, orang yang tidak taat, orang yang tidak dapat dipercaya, orang yang tidak dapat diandalkan? No. Are you with me? Kalau kita di rumah kita punya anak. Kalau kita minta dia, contohnya kita belanja lalu ada kembalian uang 20.000, sekian puluh ribu. Lalu kita titipnya tolong pegang dulu, titip uang. Tiba-tiba uangnya hilang. Mungkin jumlahnya gak terlalu banyak tetapi hilang gitu. 50.000 aja hilang. Apakah Anda berpikir Anda akan memberikan kunci rumah Anda sama dia? I don't think so. Anda ngerti gak maksud saya? Uangnya 50.000 aja hilang, dititipin hal lain hilang, dititipin hilang. Berani Anda titipin kunci rumah sama dia? Tidak akan. Tapi kalau pada saat dia teruji setia, dapat dipercaya, dapat diandalkan, 50.000, titip uang 100.000 bisa dijaga dengan baik, titip dompet aman, titip ini aman, titip itu aman. Anda bisa titip rumah Anda sama seseorang itu. Kenapa? Karena dia dapat diandalkan, dapat dipercaya. Are you with me? Kenapa? Karena orang itu sudah teruji. Makanya dipercaya lebih. Katakan amin. Pelayanan justru gak membuat Yesus terbeban. Anda pernah lihat Bible Yesus terbeban dengan pelayanannya? Gak ada. Justru itu memberikan kesukaan dan kekuatan buat dia. Kenapa? Karena melaluinya nama Bapa dipermuliakan. Pelayanan gak membuat murid-murid Yesus berbeban berat. Justru sebaliknya. Mereka justru terus melayani sampai akhir hidup mereka. Kenapa? Karena mereka ketemu the why-nya. Kenapa mereka melayani. Seberat apapun tantangannya, gak membuat murid-murid Yesus mundur untuk melayani. So melayani adalah salah satu cara terbaik untuk memuliakan Tuhan yang dapat dilihat oleh dunia. Kalau kita melayani, ini adalah salah satu cara terbaik untuk bisa memuliakan Tuhan yang dapat dilihat oleh dunia. Kalau kita melayani dengan doa yang terkuat, kalau kita melayani dengan niat, dengan motivasi, dengan dorongan, dengan alasan yang terkuat, dan tujuannya benar, maka dampaknya akan semakin besar dan Tuhan dipermuliakan. Bisa katakan amin. Kesimpulannya hari ini, di Matius 5 ayat 16, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini,
Begitulah hendaknya terangmu menyinari orang lain. Maksudku, biar orang-orang lain melihat perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan, lalu memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapa dimuliakan ketika orang-orang melihat perbuatan yang baik yang kita lakukan. Dari sini kita bisa belajar bahwa melayani Tuhan itu adalah konteksnya melayani orang lain. Dan Tuhan telah memberikan kemampuan, Tuhan telah memberikan talenta buat Anda dan saya, untuk kita bisa menggunakan itu untuk melayani orang lain. Ada hal baik yang kita lakukan dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga orang lain bisa menikmati, diberkati melalui kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. So as a closing begini. Saya mau katakan bahwa Tuhan itu membuat perbedaan yang besar antara orang yang melayani Dia dengan orang yang tidak melayani Dia. Di dalam Bible ada satu kali di mana bangsa Israel itu sedang tidak setia dengan Tuhan. Bangsa Israel sedang menyimpang dari ketetapan Tuhan dan tidak memeliharanya. Dikatakan bahwa bangsa Israel itu bahkan mengatakan hal-hal yang buruk tentang Tuhan. Di Maleakhi 3 ayat 14 di dalam terjemahan NLT-nya dikatakan demikian. You have said, what the use of serving God? What have we gained by obeying His commands or by trying to show the Lord of heaven armies that we are sorry for our sins? Terjemahan bebasnya gini, kamu berkata, apa gunanya melayani Tuhan? Ini bangsa Israel pada waktu itu dia ngomong, apa gunanya kita melayani Tuhan? Apa yang telah kami peroleh dengan mematuhi atau taat dengan perintahnya? Atau dengan mencoba untuk menunjukkan kepada Tuhan, bala tentara sorga, bahwa kami menyesal atas dosa-dosa kami. Ini bangsa Israel yang ngomong gini, apa manfaatnya, apa gunanya saya bertobat? Apa gunanya saya melakukan taat dengan perintah Tuhan? Mereka berkata, apa gunanya saya melayani Tuhan? Tetapi Tuhan menjawab di ayat 18 dalam terjemahan NLT-nya. Then you will see. Ada kata see di situ jelas. Artinya Tuhan mau kita melihat dan orang akan melihat the difference between the righteous and the wicked. Between those who serve God and those who do not. Kemudian kamu akan melihat perbedaan besar antara orang benar dan orang fasik. Antara mereka yang melayani Tuhan dan mereka yang tidak. Jadi Bible mengatakan bahwa orang benar dan orang yang jahat itu akan terlihat perbedaan hidupnya. Orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, dengan orang yang melenceng kehidupannya dari Tuhan, Alkitab mengatakan akan terlihat jelas perbedaan kehidupannya. Dikatakan lagi juga bahwa orang yang melayani Tuhan akan terlihat perbedaannya jelas dengan orang yang tidak melayani Tuhan. Pohon yang menghasilkan buah yang lebat, yang menghasilkan buah yang manis, yang harum, yang dinikmati oleh orang, tentunya sangat berbeda dengan pohon yang gak menghasilkan buah. Anda nanam pohon mangga di rumahmu, Anda bingung kenapa nih pohon bertahun-tahun kok gak ada menghasilkan buah. Sangat berbeda kalau Anda punya pohon di kebunmu, di tamanmu, satu pohon mangga yang berbuah lebat, yang bahkan Anda sendiri aja makan gak cukup. Nggak sanggup untuk habisin sendirian, tetapi Anda bagi-bagi orang. Dulu rumah saya di Tangerang, pada waktu saya masa kecil saya, rumah saya penuh dengan pohon mangga. Kalau lagi panen berkarung-karung, kita aja nggak habis makan sendirian, kita bagi orang-orang, bagi tetangga nih, lagi panen mangga, bagi mangga. Perbedaannya jelas, sama pohon yang bertahun-tahun kering, nggak menghasilkan buah sama sekali. Are you with me? So pegang ayat firman Tuhan ini, bahwa kalau kita melayani Tuhan, bukan suatu kesia-siaan. Are you with me? Bukan sesuatu yang ngabisin, kayaknya ngapain sih ngabisin waktu. No. Karena firman Tuhan katakan bahwa ada perbedaan yang jelas antara orang yang melayani Tuhan dengan orang yang tidak melayani Tuhan. Saya berharap as a closing kita selesai ibadah ini, Anda pulang dengan satu ketetapan hati bahwa yes, melayani Tuhan itu bukan suatu hal yang sia-sia.
Buat Tuhan pakai kita dipanggil sebagai anak Tuhan untuk melayani orang lain. Katakan amin. Sebelum saya tutup tadi, sebelum ibadah ini saya pergi ke toilet. Di toilet laki-laki tadi agak basah ya. Samping-samping wastafelnya tuh agak basah gitu. Lalu dengan willingly, happily, saya ambil kertas tisunya, lalu saya mulai lap. Saya keringkan itu tepi-tepian wastafel. Dan saya lakukan itu gak ada orang yang lihat sama sekali. Tetapi saya melakukannya dengan hati yang senang, hati yang pengen give the best. Gak ada yang lihat. Dan saya juga gak merasa bahwa saya perlu dapat kredit untuk hal itu. Tapi saya pelan, saya keringkan. Ambil beberapa tisu saya keringkan. Karena saya mau nanti berikutnya orang yang pakai toilet itu, wastafel itu, dia nggak merasa risih karena berantakan di situ penuh dengan air. Tetapi merasa bahwa, hey, enak ya, bersih, kering. Kenapa? Karena sebelumnya ada orang yang mau ngelapin pakai tisu, mengeringkan wastafel itu. Anda ngerti maksud saya? Saya mau katakan bahwa ini bukan untuk dapat kredit, tapi ini memberikan kepuasan buat saya. Karena saya bisa melayani, walaupun kecil. Ngelapin air, sisa-sisa air di wastafel. It's small matters kayaknya. Tapi I do believe bahwa ini adalah hal yang besar. Karena Tuhan melihat kesetiaan kita justru dari perkara-perkara kecil. Saya lihat para builders di tempat ini, mereka melayani mungkin yang gak kelihatan. Anda lihat yang di stage mungkin bisa lihat di YouTube, lihat di Instagram, tetapi buat mereka yang di atas, yang gak kelihatan. Children Church, teacher yang tiap minggu harus buat bahan. Memastikan bahwa ada Zoom meeting setiap minggunya buat anak-anak sekolah minggu. Mereka buat, syuting sini, syuting sana, bikin production, gak ada yang kelihatan. Tetapi orang yang melihatnya, anak-anak sekolah minggu diberkati oleh pelayanan mereka. Are you with me? Ini production hari ini. Mungkin gak semua orang lihat. Ada yang pegang kamera, ada yang naik turun stage. Bisa memastikan bahwa setiap orang yang akan menyaksikan production ini dimanapun mereka berada, mereka diberkati oleh pelayanan mereka. Amin. So, saya mau tutup ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat Anda yang sudah melayani atau Anda belum melayani. So, pulanglah dengan sebuah konklusi, ketetapan hati, bahwa serving ini, melayani ini adalah apa yang Yesus teladani buat setiap kita. So, jadilah orang, jadilah pribadi, jadilah orang-orang Kristen yang mau melayani, punya hati hamba, yang mau siap dipakai Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Ada satu lagu lama, dan lagu ini memberkati saya setiap kali dinyanyikan. So kita mau tundukkan kepala, kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Sembah Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dari awal sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari katamu katakan, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba. Bapa, ini aku anakmu,
rencanamu. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sekali lagi, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ini aku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebelum kita pulang atau sebelum kita akhiri ibadah ini, saya mau berdoa setiap Anda yang sudah melayani atau Anda yang belum melayani. Anda taruh tangan kananmu di dada. I just want to pray for you. Anda yang di rumah, dimanapun Anda berada, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat Anda. Bapak hambamu berdoa untuk setiap mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Hari ini kami menangkap kebenaran firman-Mu, bahwa melayani itu adalah DNA dari orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang mengikutimu, adalah DNA dari murid-murid-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami terima kebenaran, why serving, kenapa kami melayani? Karena Kau telah terlebih dahulu melayani setiap kami Tuhan. Kau telah terlebih dahulu menunjukkan, menjadi teladan buat setiap kami, untuk kami bisa melayani seorang dengan yang lainnya. Kami mau pulang dengan satu kebenaran baru bahwa melayani itu bukanlah milik atau hak dari beberapa orang atau orang-orang tertentu, tetapi itu adalah hak dari setiap kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu. Berikan the why yang kuat itu tertanam di dalam hati kami. Tolong kami Roh Kudus, sehingga badai apapun dalam kehidupan kami gak menggoyahkan kami, gak menghalangi kami atau menghentikan kami untuk terus melayani-Mu, gak membuat kami pada akhirnya mundur dari melayani-Mu Tuhan, atau bahkan membuat kami distract sehingga kami gak pernah melangkah untuk melayani-Mu. Tapi justru kami terus melangkah maju melayani-Mu sampai akhir hidup kami. Kami mau terus mengatakan bahwa kami mau mengasihi-Mu, kami mau mencintai Engkau selama-lamanya di depan kami. We want to serve people, we want to serve others all the day of our life. Seumur hidup kami dengan berbagai cara yang telah Tuhan sediakan, Tuhan siapkan buat kami. Kami bersyukur untuk setiap kemampuan yang Tuhan berikan. Entah kemampuan yang sudah tersingkapkan atau kemampuan yang belum tersingkapkan. Kami mau bersyukur untuk hal itu. Dan Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Sehingga dengan kemampuan itu kami terus bisa menghasilkan buah dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Hal-hal kecil apapun yang Tuhan percayakan buat setiap kami mau setia. Kami mau faithful dengan hal itu. Kami gak mau take for granted. We want to do the best and give the best. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami juga khususnya berdoa untuk jemaat-Mu. Hari-hari ini mungkin mereka juga mengalami tantangan dalam kehidupan mereka. Kau yang menjadi penolong mereka. Kau yang menjadi sumber jawaban. Kalau ada terobosan buat kehidupan mereka. Buat setiap jemaat yang menyaksikan ibadah online dimanapun mereka berada. Tantangan mungkin sedang menghampiri mereka. Tapi Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penerobos kami. Engkaulah pembela kami. Ajari setiap kami terlebih dahulu untuk merubah perspektif kami terhadap tantangan dan masalah yang kami hadapi. Karena kami tahu Kau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Kami mau melepaskan berkat buat Indonesia, buat Balikpapan. Kami berdoa untuk kesembuhan buat setiap yang positif COVID. In Jesus name be healed.
Dalam nama Yesus, alami kesembuhan, terima kesembuhan. Juga buat setiap tim medis, Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan. Kalau hari-hari ini kami mendengar bahwa bertambah terus orang yang positif, tapi kami melihat bahwa Engkau juga terus bekerja, tidak tinggal diam untuk melakukan pemulihan dan merecover keadaan ini dengan baik. Kalau ekonomi tergoncang, terganggu, Tuhan kami percaya ada pemulihan. Ada anak Tuhan akan mengalami namanya ekonomi dari Allah sendiri. Ada penyediaan daripadamu Tuhan yang memampukan kami, menolong kami. Sehingga kami di musim yang seperti ini, kami justru melihat kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang lebih dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami pulang, kami mau angkat kedua tangan kami mau terima berkat daripadamu. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang terus membangkitkan kegairahan kita untuk terus melayani Tuhan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. So God bless you. Happy weekend.